Kita diatur oleh Allah, laki-laki perempuan sama. Buktinya dalam Al-Quran banyak, namun saya cuma mau mensitir dua hal. Nomor satu, an-nisa'u imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Kalau baik wanita, baik negara. Kalau rusak wanita, rusak negara. Yang kedua, Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga adanya di telapak kaki ibu. Ibu-ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Para pemirsa TV One di mana saja berada yang kami hormati, dan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat di Masjid Dian Al-Mahri yang berbahagia. Sebenarnya di Indonesia banyak serikandi, ya Cece ya. Serikandi Indonesia luar biasa. Buktinya tanggal 22 Desember tahun 1928 sudah ada Kongres Wanita Indonesia atau Kongres Perempuan Indonesia yang akhirnya dijadikan sebagai organisasi Indonesia, namanya KOWANI. Dulunya itu tanggal 22 sampai 26 Desember 28 kumpul berkongres. Jadi kita juga melihat tokoh-tokoh Cut Nyak-Din. Kenal kan Cut Nyak-Din? Ya, sering dengar. Lalu Cut Mutia, dengar kan? Lalu siapa lagi ibu? Nah, kalau ibu tahu Marta Tiahahu atau Maria Maramis, ataupun juga Nyi Ahmad Dahlan, atau juga Nyi Ageng Serang, itu semuanya adalah serikandi Indonesia. Kartini mendobrak untuk memajukan perempuan. Masa perempuan di rumah saja, di dapur saja? Ini yang penting yang harus kita perhatikan. Dalam Islam kita ingat dulu satu, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini semuanya perhiasan, tapi yang paling mahal perhiasan adalah wanita-wanita yang soleh. Ibu-ibu sekalian, kita masih membicarakan serikandi Indonesia, dan kita tahu pejuang-pejuang Indonesia yang wanita sangat-sangat banyak. Dan kita juga tadi saya menyampaikan, walaupun umur R.A. Kartini cuma 25 tahun, beliau itu telah bisa menjadi seseorang atau sosok yang sangat banyak menjadi teladan bagi perempuan-perempuan Indonesia. Nah, mari kita, apa yang dipikirkan oleh Kartini? Kartini ingin membangun kemajuan di bidang pendidikan, dan kita harus tahu bahwa pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, bicara tentang kodrat, kita harus paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan dengan kudratnya masing-masing. Jadi artinya bukan hanya perempuan bicara kudrat, laki-laki juga dengan kudratnya. Kalau umpamanya sifat dan jenis berbeda dalam arti untuk keharmonisan dan lain sebagainya, bukan ada yang superior, bukan ada yang inferior, bukan ada yang kelas 1 dan ada yang kelas 2. Kita diatur oleh Allah, laki-laki perempuan sama dalam pandangan Allah. Haknya, kewajibannya, dan juga
dihormati dan ditinggikan. Buktinya dalam Al-Quran banyak. Namun saya cuma mau mensitir apa yang disebut oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua hal. Nomor satu, an-nisa'u imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Kalau baik wanita, baik negara. Kalau rusak wanita, rusak negara. Yang kedua, Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga adanya di telapak kaki ibu. Ini kehormatan kepada perempuan. Coba lihat di Quran, ya, suratun Nisa, suratul Rijal ada enggak? Enggak ada, adanya suratun Nisa. Bagaimana juga perempuan-perempuan juga dapat ilham, dapat wahyu, seperti binti Imran, ya, Ummi Isa, ibunya Nabi Isa. Buktinya juga ibunya Nabi Musa alaihi salam. Dan banyak lagi kita akan lihat dalam hal-hal kemajuan dan ketinggian perempuan. Jadi masalah kudrat tidak ada beda. Laki-laki dengan kudratnya, perempuan dengan kudratnya. Namun perempuan lebih daripada sifat merawat. Akhirnya perempuan memang diberikan kehormatan untuk selalu dijaga, dihormati, dimuliakan. Lihat Nabi kita pesan-pesannya dalam Hajjatul Wada, sangat penting buat perempuan. Ibu, agama lain tidak memberikan urusan agama pimpinan kepada perempuan. Namun dalam Islam tidak dibedakan. Amar ma'ruf nahi munkar bisa laki-laki, bisa perempuan. Ini perhatikan, mudah-mudahan ini menjadi maklum bagi kita. Coba yang lain nggak ada, di agama lain tidak. Tapi di Islam silahkan majukan. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin laki, mukmin perempuan, setengahnya memimpin setengah yang lain. Untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Perempuan mukmin, laki-laki mukmin, perempuan mukmin, setengahnya membantu setengah yang lain. Bukan laki-laki saja membantu perempuan atau sebaliknya, setengah membantu setengah yang lain. Untuk apa? Amar ma'ruf, memerintah yang ma'ruf, tegakkan ma'ruf, cegah kemungkaran. Kemungkaran dicegah bersama-sama. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu mendapat rahmat dari Allah. Ini jangan lupa, Islam yang mengangkat derajat perempuan yang pertama. Dulunya kita dijual perempuan, diwarisi, dijadikan budak, dihinakan, dikubur hidup-hidup. Tapi Islam bawa kita ke tingkat derajat mulia, tidak dibedakan. Para pemirsa TV One di mana saja berada yang kami hormati, dan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat di Masjid Dian Al-Mahri yang berbahagia. Sebenarnya antara laki-laki dan perempuan, jika dia memahami hidupnya ini, harus nomor satu dia berasa dirinya adalah khalifah. Karena Allah menciptakan manusia dimulai dengan Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi pemimpin. Jadi kita ibu-ibu sangat harus berbuat memberdayakan diri kita. Kedua, dalam segi cari ilmu, Islam sudah menyuruh. Lihat ayat pertama yang turun, Iqra.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana malam ya'lam. Ini baca. Yang kedua, qalam, tulis. Inilah yang sebetulnya harus dipahami oleh kita. Untunglah perempuan-perempuan Indonesia dari awal sudah banyak yang mereka ini dia ini sudah menyadari diri untuk maju, untuk ke depan. Sekarang ibu-ibu, mari pikirkan, menuntut ilmu dari mana? Minal mahdi ilal lahdi. Di majelis taklim selalu kita baca itu. Menuntut ilmu dari ayunan sampai lubang kubur. Jadi semua kita sepanjang hidup di dunia harus memajukan diri kita semua. Baik pun kita di rumah tangga ataupun kita di dunia publik, di dunia umum, di masyarakat, harus pinter, harus iman jaga di dalam. Karena perempuan di luar kita dulu, ini jangan lupa, Islam yang mengangkat derajat perempuan yang pertama. Jangan lupa, dulunya kita dijual perempuan, diwarisi, dijadikan budak, dihinakan, dikubur hidup-hidup. Ini semua harus dipahami. Tapi Islam bawa kita ke tingkat derajat mulia, tidak dibedakan. Nah, mari berdayakan diri kita masing-masing. Lihatlah bagaimana tokoh-tokoh kita dulu ikut di medan perang. Contohnya Cut Nyak-din, suaminya kan Tengku Umar. Pada saat itu sedang gigih-gigihnya melawan penjajah. Dia mau berbuat. Terus dia itu berdayakan diri. Nah, paling bagus kita semuanya harus berpikir untuk beramal dalam dunia rumah tangga dan dunia publik umum. Saya diajak sama ayah saya masih kecil untuk kenal masyarakat, untuk bisa ikut bangun berbagai-bagai rumah pendidikan, kursus bisa kita bikin untuk memajukan perempuan-perempuan. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kita semua termasuk perempuan ikut dalam forum pembelajaran, yaitu namanya Majelis Taklim. Itu forum pembelajaran. Jadi silakan, saya melihat suka ngiri kepada negara lain. Umpamanya perempuan-perempuan baru berhenti belajar S3, jadi doktor-doktor, bahkan naik sampai profesor. Ya, saya lihat teman-teman dari luar negeri seperti itu, kita juga nggak ketinggalan. Banyak. Coba kemarin di ujung dikasih lihat, jadi pilot perempuan, ya kita lihat kan di waktu memperingati Hari Kartini yang beragam itu macam-macam. Namun kita lihat sekarang perempuan Indonesia sudah berdaya. Saya dulu juga telah diajak dan diangkat untuk menjadi menteri, namanya Menteri Peranan Wanita. Ya, zaman Pak Harto Ujung dan zaman Pak Habibie. Saya telah mengajak melihat wanita Indonesia lebih 100 juta. Mari kita berdayakan. Mereka berada di sekolah, jadi guru, jadi dosen, jadi profesor, jadi doktor. Mereka di rumah sakit, jadi perawat-perawat, jadi dokter-dokter. Mereka berada di bidang advokasi, jadi advokat. Mereka ada yang di bidang ekonomi, ya, jadi bankir-bankir atau memimpin perusahaan. Maka dari itu di bidang kesehatan, di bidang hukum, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang budaya, semua mari kita bisa masuki asal satu, ada ilmu, ada kemampuan. Tidak bisa main paksa duduk saja namun tidak mampu. Sebab kalau saja satu usaha, satu kegiatan diisi oleh orang yang tidak mampu, fantaziris sa'ah, tunggu akan ada
kehancuran. Ibu-ibu sekalian, pertama kalau masalah rumah tangga, memang harusnya perempuan-perempuan ini berpikir tentang rumah tangga adalah utama. Dia bisa menenangkan suaminya, dia bisa cerdas, dan kalau suaminya mengajak diskusi, jangan nggak nyambung sama kita. Ya karena kita nggak pernah pinter, nggak baca apa-apa, nggak bisa nulis dan nggak bisa apa, nggak nyambung. Jadi suami-suami banyak nggak betah kalau istrinya kagak diajak bicara, kagak nyambung. Yang kedua juga harus belajar dari ilmu pengetahuan yang great anak-anak kita, supaya anak kita lagi kerjakan kerjaan rumah, ibu temani, ibu dampingi. Namun tidak dihalangi. Perempuan berkarya, perempuan hebat. Lihat perempuan-perempuan tokoh-tokoh Islam. Ada Khadijah, ada Siti Hajar, ada Aisyah, ada Fatimah, ada Sofiyah. Semua orang jago-jago lah kita katakan. Pinter-pinter, hebat-hebat. Orang yang tegar kayak Siti Hajar. Ya, orang yang pandai dan berusaha setia suami Khadijah dan lain-lain. Ini kan luar biasa. Memang wanita, Bu, sebenarnya saya baca di dalam berbagai buku, di luar Islam yang pertama dihinakan, yang kedua didewa-dewakan, yang ketiga disamaratakan. Para pemirsa TV One di mana saja berada yang kami hormati, dan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat di Masjid Dian Al-Mahri yang berbahagia. Baik ibu-ibu sekalian, memang wanita, Bu, sebenarnya saya baca di dalam berbagai buku, di luar Islam yang pertama dihinakan, yang kedua didewa-dewakan, yang ketiga disamaratakan. Sekarang di era industri, kita melihat wanita kok jadi kepisik gitu, ke otot. Jadi tukang beca, jadi supir truk, jadi apa? Kenapa? Tidak memanfaatkan akal ilmu pengetahuan. Sebenarnya saya pernah juga belajar dan ikut training di Eropa berkenaan dengan kemajuan dunia di era global dan bagaimana wanita di mana tempatnya. Masa depan memang wanita banyak dibutuhkan untuk lapangan-lapangan pekerjaan. Tetapi semua dengan jari yang lembut, tekan tombol, gedung 12 tingkat bisa hancur hanya dengan tekan tombol. Alat komputer perempuan banyak digunakan. Namun ini semua karena berkat kesabaran, keuletan, ketekunan. Disitulah tempat perempuan. Jadi kalau ibu pakai otot di era industri, kita sekarang semakin kebablasan. Ambil contoh, mobil bagus baru bisa dipajang kalau ada perempuan sudah roknya rok mini, jual paha dulu, jual dada dulu. Ini adalah perempuan dihinakan. Perempuan disamaratakan dengan barang dagangan. Ibu-ibu, mari kita cari mana yang lebih manfaat, aman, di mana tempat kita mesti. Di zaman Rasul, perempuan tampil satu di bidang logistik, ikut bantu untuk alat perang dan lain-lain, ikut. Bidang konsumsi ikut, di bidang kesehatan ikut, mereka daftar. Jadi banyak tempat-tempat yang lebih aman, lebih tenang untuk bekerja. Oleh karena itu mudah-mudahan kita terjauh dari kemiskinan, sehingga perempuan tidak diperjualbelikan, dan kedua juga tidak diberikan berat-berat yang fisiknya amat berat. Dia sendiri sudah melahirkan, dia sendiri sudah mengatur rumah tangga. Haruslah dipilihkan mana yang lebih aman buat perempuan. Tidak ada yang sempit buat perempuan, penuh
lapangan pekerjaan ada, namun harus dipilah-pilih di mana tempat kita harusnya berada. Para pemirsa TV One di mana saja berada yang kami hormati, dan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat di Masjid Dian Al-Mahri yang berbahagia. Saya haturkan terima kasih bagi orang yang sekarang tinggi semangat belajarnya, tinggi semangat kecintaan kepada bangsanya, dan mau memartabatkan perempuan-perempuan, terutama perempuan Indonesia. 9 hal ibu-ibu didampingi laki dan perempuan dalam suratul Ahzab ayat 35. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat, dan seterusnya, yaitu 9 hal. Muslim laki, muslim perempuan, mukmin laki, mukmin perempuan, orang yang setia loyal, dan juga perempuan yang taat setia loyal. Yang keempat, dia ini jujur. Yang kelima, dia ini sabar. Yang keenam, dia ini khusyuk. Yang ketujuh, dia ini bisa, yaitu murah dermawan. Yang kedelapan, dia ini adalah orang yang suka jaga diri, jangan sampai hancur rumah tangga. Dan yang kesembilan, dia zikir kepada Allah yang banyak, baik laki-laki atau perempuan. Disediakan oleh Allah, a'addallahu lahum maghfirah wa ajran azima, dapat pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari ibu-ibu kita berbuat sama kedudukan kita dengan laki-laki dan memberikan yang terbaik bagi bangsa. Mari kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa kita terhindar dari segala malapetaka dan bahaya. Mari semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa shifa. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu manfaat, rezeki yang baik, rezeki yang luas, dan juga ilmu yang manfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang menjadi cahaya mata orang tua. Ya Allah, berikanlah kepada bangsa kami kehidupan yang sakinah bagi keluarga-keluarga, dan berikanlah juga kebaikan dan keberkatan bagi kita semua. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sekianlah para pemirsa TV One di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.